Teman-teman, ada hal yang menarik dari motor ini. Yang menariknya adalah ini dia, kop dari motor ini. Ini kopnya bersejarah. Kata ownernya, kata Pak Ketua, kop dari motor ini kop pemberian. Artinya ada historinya lah. Makanya kop ini sampai sekarang tidak pernah diganti. Walaupun compang-camping. Nah, perhatikan ini teman-teman. Ya, sirip dari kopnya ini banyak yang patah. Tapi kata ownernya tidak akan pernah diganti. Karena kop dari motor ini kop yang bersejarah katanya. Nah, apa sejarahnya? Saya juga kurang tahu. Nanti kita coba tanya ke Pak Ketua, kenapa kop motornya compang-camping dan apa historinya. Halo guys, selamat datang di CB Tabanan. Video kali ini kita akan mereview motor Pak Ketua, namanya si Pitung. Motor ini salah satu ikon di klub kita, di klub kami CB Tabanan, karena sampai saat ini motor ini untuk top speed tidak ada yang bisa mengalahkan. Nanti kita ulas tuntas tentang motor ini. Ini adalah motor kebanggaan dari Pak Ketua. Nanti kita ulas tuntas motor ini, apa saja isi di dalamnya, apa saja trik yang dipakai, kenapa motor ini bisa kencang. Ya, ikuti terus video kita. Ya, saat ini kita sudah bersama Pak Ketua. Swastiastu. Nah, video kali ini kita akan ngebahas atau kita akan ngulik ini Pak ya, tunggangan Bapak ya. Wih, ini diberi namanya si Pitung. Kenapa si Pitung? Kita udah sempat ngobrol nih sebelumnya, kenapa dikasih nama si Pitung. Motor ini sampai saat ini, coba ya, sampai saat ini motor ini dengan kecepatannya, artinya untuk di klub masih belum ada yang bisa ngejar. Wih, itu Pak ya. Oke, kita langsung aja. Berapa lama nih Pak? Berapa lama Bapak ngebangun motor? Untuk membangunnya dari nol gitu maksudnya? Ya, dari nol. Ya. Dari tahun 2014. 2014. Sekarang 2020. 6 tahun lah. 6 tahunan ya. Lebih kali Pak. 6 tahun. Oh, 6 tahunan ya, 6 tahunan. Tapi udah dirombak sekian kali ya? Ya. Udah dirombak. Maksudnya ya biasalah, namanya udah modifikasi ya kan. Kalau modifikasi itu nggak bisa selesai dalam satu konsep biasanya. Tapi ini yang paling fix sekarang ya, paling nyaman. Ya. Paling nyaman. Ini dah sekarang. Ini yang model paling fix, artinya udah tangki glatik, Ya. tangki glatik, artinya tampilannya sudah CB 100 ya, CB 100 tampilannya ya. Ya, 125 CB 125. 125. Beda di tempongnya sih ya. Ya, ini yang beda. Oke, kita langsung bahas aja Pak. Kita satu persatu. Dari kaki dulu. Peleng ini yang tidak pernah ganti dari dulu nih sebenarnya. Bapak masih stay di peleng besi. Ya. Kenapa? Ada alasan tertentu nggak Pak? Ada. Apa? Ya, Kenapa? alasan tertentu. Dia kuat, Lebih kuat? ya. Lebih lebar. Oh, lebih lebar. Nah, ini ukurannya kalau nggak salah yang belakang Yang depan 250. 250, belakang 300. 300. Oh, iya, lebih lebar dia ya. Ya. Tromol depan Tombol depan Scorpio. Scorpio. Itu satu set sama piringan. Ya. Tromol belakang Tombol belakang King satu set ya. Satu set. Satu set King. Ya. Ruji ini DDR. TDR yang chrome ya. Chrome. Ini lumayan sih perawatannya, kalau nggak bagus perawatannya ini biasanya lebih gampang. Ya itulah minusnya kalau pakai
Chrome TDR. TDR ya. Kuat dia, cuman ya minusnya harus perawatannya Perawatannya ekstra ya. Oke, kaki. Terus sok depan depan Ninja Ninja R. Ninja R Ninja R. Ninja R Ninja R. Wah, agak lebar ya. ya. Sekarang emang lagi tren nih. Tren Lagi tren di persebean nih. ya. Sok belakang Sok belakang kayak Bayer ZR kayak Bayer ZR. Ori. Ori Oke, original. Wih, ini lumayan nih harganya, Ya nggak? Harganya ya betul. high class lah ya. Murah Armnya Aram Jupiter Jupiter. Ini footstep Step Poswan footstep Poswan. Warna hitam ya Pak ya, elegan sekali. Kalau rangka Pak, rangka ini GL 100 Platina. rangkanya GL 100 Platina. Ya nanti untuk ulasannya nanti mungkin kita bakal ulas lagi nanti di video berikutnya apa perbedaan antara rangka K0, K2 dan seterusnya sampai dengan rangka GL ya GL. kali ya. Oke, terus kita naik sekarang nih. Lampu depan, Lampu depan pakai jute. jute. Masih bohlam ya? Kolam. Masih bohlam. Bohlam. Padahal sekarang yang tren daymaker. Daymaker. Kenapa Pak? Nggak pakai daymaker Pak? Daymaker bukannya saya nggak senang berat daymaker. Daymaker bagus, tapi ya kalau ganti ini ya mungkin saya lebih nyaman dengan ini. Oke, lebih Nyaman dengan ini dengan lampu bohlam ukuran 100. Oh, Lebih- lampunya gede ya? Ya lebih terang malam dan anggaplah di jalan berkabut itu Ya, betul. kalau pakai daymaker kan gimana Ya. nggak tembus dia Ya. kabutnya itu loh. Kemarin sudah kita ulas tuh sama Pak Waka. Ya. Sama Pak Waka udah kita ulas plus minusnya pakai LED dengan pakai bohlam. Ya. Oke. Rating, kalau rating variasi biasa ya. Variasi biasa Yang bentuk palu bulat. lalu ya Stang, sedang fiction, stabilisernya stabilizer Variasi red biasa. it, Red It ya? Ya. Red It. Speedo, video babon babon. Hidup Pak Kai? Hidup ya? Hidup. hidup Apanya hidup? hidup semua Hidup semua. lampu Oh. hidup Oh ya, ini ada tabelnya ya. ya Ada ketambahan tabelnya. hidup cuman aja nggak hidup apa namanya Takometernya. Itu dah untuk takometernya. Ya untuk besarnya gas itu dia Hidup. jalan. ya, Oke. Tangki ori. Ori CB 76. Tempongnya EB 125 125. Ini plastik. Ini yang biasa ya. Besaran biasa. Kalau selebor depan? Selebor depan? selebor depan Ninja Air ya? Ya. Ori. Ori, weh. Kalau ori itu biasanya ada besi dalamnya. Ya, besi ini ya. Bisa dinaikin nih biasanya nih. ya Bapak mau naik silahkan. Ntar, ntar kita coba. Selebor belakang, Selebor belakang ini import import Thailand. Oh, kalau kemarin sama Pak Waka itu yang Taiwan, ini yang Thailand. Wih, mantap. Apa lagi ya? Lampu belakang, apa? Kok lampu sih? Stop lamp variasi. BSA BSA variasi. Variasi. Oke. Sudah kira-kira semuanya di bagian bawah bodi. Nah, baru kita masuk ke mesin. Wah, ini. ini yang sampai saat ini ya. Jangan bilang yang double. Kalau yang double beda ya teman-teman ya. Sampai saat ini belum terkejar. Artinya masih di posisi 1. Untuk top speed. Ya kan? Bener kan? Untuk top speed. Tapi kalau untuk jarak pendek kalah. Artinya bukan kalah sih. Tertinggal. Tapi untuk top speed jarak jauh ini mumpuni banget. Kita ulas sekarang isi dalamnya. Ini mesin Tiger tahun 2004 Ini sudah dipoles Pak ya? Ada sebagian yang dipoles, ada yang masih standar ya. standar ya. Oke. Kita bicara dari truk as deh. Bandul Mega Pro Mega Pro langkah angka 70 balance 70 balancing. Nggak geter berarti ya? Nggak, karena saya udah nyoba. Langkah 70, sekarang kombornya ke atasnya. Ini kan Tiger kan? Ya. Ini otomatis sudah ya bentukannya standar Tiger. Bore up-nya seher seher.
Piston. CBR CBR oversize oversize 200. oversize 200. Masih di bawah punya Pak Waka sih oversize-nya, tapi beda sekian mili. Ini yang ini bagian atasnya. Clap in out 3429. wih, gede ya, digedein. Noken as Kawahara. Ini ada yang spesial nih teman-teman. Ini sekarang harusnya dibahas sih sekarang yang spesial. Kenapa top speednya bagus? Berarti rasio gearnya atau gearboxnya ini tiga kan? Gearboxnya tiga. Tapi teman-teman yang saya rasakan begitu naik gigi 5, gigi 6 itu nggak habis-habis nafasnya. Itu rasionya apa Pak? Ada nggak Pak? Pasti ada nih. Wah, nggak mau bocorin nih. Bukan nggak mau bocorin. Saya bocorin. Ya. Ini Emang harus dibocorin di sini buat informasi ke apa teman-teman. namanya? Di Persnelang 6. Ya, Perubahan di rasio 6. di rasio 6. Di rasio 6. Itu di Di rasio 6 itu berubah. berarti dia diganti Diganti. gearnya. Ya. Diracik lah. Ternyata racikannya di situ teman-teman. Ini agak sedikit di custom di bagian situ berarti ya. Untuk ulasan ini nanti kita tanya mekaniknya. Ya. Nanti kita sajikan. Kalau detailnya saya kurang tahu. Nah, itu dah. Mohon maaf. Detailnya nanti sama mekaniknya kita ulas. Pokoknya yang jelas racikan rahasia dari si pitung ini adalah di situ, di rasio gearnya. Kalau rasio gear outnya Pak, gear depan 15, gear belakang 35. 35. Wah, ini kalau depannya 14. 15. Nggak, kalau diganti sama 14 loncat-loncat nih. Ya pasti. Iya. Oke, penyuplai bahan bakarnya. Karburator. Pakai Tiger Scape. Wah, ini emang pas kalau untuk nafas panjang ya. Ya. Pas. Kalau pakai PE mungkin untuk trek-trek yang pendek. ya Enak dia lebih panjang. spontan sih ya. Panjangnya bukan kalah sih, artinya nafasnya keburu habis gitu ya. Nah, harus ditunjang dengan muffler atau gas buang. Ini pakai apa Pak? Gas buangnya Pak? Ke Knalpot. apa namanya? Mega Pro. Primus. Primus. Mega Pro Primus, tapi dari racik pasti ya. Dah Diracik ya. Dibedel, dibobok. bobok bas. Dah los. Bedal los. Bedel. Dibedel los. Jadi suaranya nanti kita coba di suara. Nah, semua itu pasti didukung dengan kelistrikan. Jadi, ya. Kita ulas satu-satu. Aki, pakai apa? Pakai apa namanya? Motobed. Oh, motobed. Oh ya, lumayan. Motobed tapi yang PNP Tiger ya. Ya, Motobed PNP Tiger. Kalau kiproknya di Pro masih ada Tiger Ori. Ini biasanya nih penyuplai apinya nih. CDI Shogun. Berarti saya lupa itu antara AC atau DC, yang jelas itulah pokoknya. Sama juga saya. Tapi yang tapi yang saya tahu ini CDI-nya 2 teman-teman. 2 ya, pakai AC DC. Jadi kalau misalkan AC-nya kendor, pindah ke DC. Wah, ini tips baru buat teman-teman. Kalau yang misalkan hanya mengandalkan dari spool, itu bisa dipersiapkan lagi satu biar ada tambahan pengapian atau kabel pengapian, nanti biar bisa di switch atau diganti-ganti gitu kalau misalkan trouble gitu Pak ya. Kira-kira apa lagi ya? Kayaknya sih udah komplit. Pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Ini sudah pernah kemana aja Pak? Si Pitung nih Pak. Kita cek. Bali keliling Bali. Wah, terus Lombok, tembus Lombok. Wah, waktu acara di Lombok ya. Ya. Terus Ke apa namanya? Sidoarjo, Jember, ke Jember, ya sekitaran Jawa Timuran lah. Jawa Timur. Nah, artinya yang dekat-dekat lah ya dulu ya. Bromo Ya. terakhir. Bromo pernah enggak terakhir? Masih ada. Wah,
Ini melanglang buana ternyata. Ya, Mana? Artinya dekat-dekat di Jawa Timuran aja. Nggak sampai Surabaya sampai nggak? Surabaya. Pernah. Pernah Surabaya. Oh, berarti itu yang jauh dari Surabaya, Malang? Malang. Nah, Malang pernah. ya, Nganjuk? lanjut belum? Wah. Nanti Pak, Ya, nanti kita ke Nganjuk. saya pasti akan hadir ke Nganjuk. Siap. Tunggu teman-teman Nganjuk di sana ya. Kita main-main di situ. Oke, wah, nih lumayan nih, melanglang buana. Walaupun agak ketimuran, Jawa Timuran ya. Ya. Nanti kita berusaha untuk ke Jawa Tengah, Barat. Ada rencana ke 0 km, Pak? Ya, 0 km Bali mungkin. 0 km Indonesia dong. Oh, Indonesia. Biker umumnya Yap. pasti kepingin ke sana. Pasti ingin ke sana, tapi sekarang kan kendala pasti ada. Kendalanya Tentu kan pasti bekal. isi dompet. Ya, isi dompet. Izin dari Keluarga. Oh, izin dari keluarga. Ya, ya benar-benar sih. Karena tidak bisa ditempuh dalam 1-2 hari ya. Ya, betul. Karena itu harus berhari-hari ya, benar sih. Yang ketiga, kerjaan. Oh ya, karena terikat kerjaan ya. Dan Itu nggak memungkinkan. Makanya saya bilang 0 km Bali aja. Keinginan ada. ya, Pasti. Ya, Semua nanti- biker pasti keinginannya ke siap, sana. siap. Siapa tahu nanti punya kesempatan gitu Pak ya. Kerjaan libur selama sebulan gitu misalnya. Ya, kemungkinan libur sebulan itu jauh kayaknya. Oke, teman-teman, gitu ulasan tentang motor ini. Nanti kurang lebihnya kita bakal ulas lagi di lain kesempatan. Tapi sebelum ditutup review kali ini, ada challenge buat Bapak. Siap. Yuk, pertanyaannya dari saya, pertanyaannya singkat, Bapak jawab singkat. Ya. Dah, tidak perlu alasan, Ya. karena itu hanya Bapak sendiri yang tahu di dalam hati alasannya kenapa milih. Oke, Oke, siap ya? siap. Oke. Pertanyaan pertama. CDI Racing atau CDI Original? Original lah. Lebih suka original ya, padahal racing lebih mumpuni loh Pak. Wah, alasannya nggak usah. Susah, saya nggak mau menyebut alasan. Baik. Piston Tiger atau piston CBR? Piston CBR. CBR. Kan itu yang saya pakai. Ya siapa tahu nanti kan biar bisa lebih gede gitu. Apa lagi ya? Nah, saya jadi lupa nih. Karbu PE atau karbu Tiger? 2003. Karena dipasang Tiger ya. Tapi siapa tahu nanti. ada alasan juga. Oh, ada alasan. Ya, alasan tertentu jangan diulas di sini. Lampu LED bohlam. 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 Masih tetap di bohlam, Pak ya. Bohlam. Satu lagi. CDI Shogun atau CDI Tiger? Si sama ya itu. Harus pilih, Pak. Shogun lah, Shogun. Shogun. Lebih pilih ke Shogun. Ya, itu. Itu review singkat kita tentang si Pitung ini. Mungkin teman-teman di sana ya ada manfaatnya dari perbincangan kita, ada manfaatnya dari ini. Mungkin ada nanti mau ngulik-ngulik lagi seputaran review motor CB, silahkan tulis di komentar ya, komentar. Kemudian jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di share, like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Dah, sekian dari kita, sekian dari saya, sekian dari kami. Sampai jumpa. Ciao. Yang saya bilang tadi, kita tanya ke ownernya apa histori atau sejarah dari kop compang-camping ini. Oke, bisa diterangkan nggak Pak tuh? Kenapa kok kopnya itu sampai segitu, tampang kopnya tapi masih dipakai aja, gimana tuh Pak tuh? Gimana ya saya bilangnya ya. Singkat deh Pak tuh, singkat. Kalau untuk ganti ini Bisa sih sebenarnya ya. Bisa. Tapi ke biaya sebenarnya. Wah sih kalau biaya, sih. Ya. Pasti ada histori nih. Nah, untuk histori ya. Nah, itu dah kenapa harus pakai kop ini. ini kalau saya untuk mendapatkan kop ini banyak mana namanya? Karena motor ini kemarin cerewet gitu.
cerewet. Setelah dipasangin kop ini memang saya dapat seperti ini. Memang saya dapat pemberian ya? pemberian dari teman Mas Arif namanya. Yap. Oh, Mas Arif. Dia yang ngasih dan sampai sekarang masih saya pakai. Wah. Berarti Karena ini itu dah dalam bentuk kenyamanan sebenarnya. Nyaman. artinya kop ini pemberian dan rewel dari dulu. Motor itu rewel, motor ini rewel dari dulu, Ketika dipasangi kop compang-camping ini tidak pernah ngeluh sama sekali, Pak ya. Tidak pernah trouble, tidak pernah bikin masalah. Ya, siap, betul. Nah, itu makanya kalau sudah jodoh walaupun agak sedikit jelek, Ya, tampang itu nggak apa-apa sih, yang penting kenyamanan nyamanan. dan tidak pernah bikin gara-gara gitu, Pak ya. Oh, gitu ternyatanya. Wah. Itu historinya. Ya deh. Sip deh. Intinya pemberian itu aja. Siap. Ini pemberian hadiah, itu bisa dibilang ya, hadiah yang istimewa yang memang pas untuk spek motor ini. Nah, itu teman-teman. Ternyata begitu historinya. Ya, sampai kapanpun ini bakalan terus terpasang di sini. Ya, segitu aja. Thank you Pak Eka. Siap.